Menjaga rahasia adalah bagian dari seni hidup yang cerdas dan bijaksana. Kadang-kadang, sunyi lebih berharga daripada kata-kata. Mahatma Gandhi. Pertemanan yang semakin hari tidak keruan, pertemanan yang tidak saling menghargai satu sama lain. Kenapa dalam pergaulan kamu tidak pernah dianggap dihargai dan tidak pernah dianggap ada dalam pertemanan? Mereka semena-mena terhadap kamu. Jangan tanyakan pada mereka, tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri. Mungkin kamu terlalu terbuka kepada mereka. Terlalu banyak kelemahanmu yang terpampang nyata di hadapan mereka. Semua masalahmu mereka tahu, jadi jangan salahkan pandangan mereka yang menganggap kamu sangat lemah. Semakin terbuka kamu pada orang, semakin tidak ada harga dirimu. Tapi semakin misterius dirimu, orang justru akan semakin segan dan tidak pasti akan memperlakukanmu semena-mena. Terbuka boleh, tapi ada batasannya. Ada hal-hal yang boleh terbuka, tapi ada juga hal-hal yang harus tetap dirahasiakan sampai kapanpun pada orang. Yang pertama, persoalan pribadimu. Curhat tentang masalah pribadi kepada orang lain bisa membantu meringankan beban pikiran kita. Tapi itu bukan sebuah ide yang baik. Kenapa? Karena orang akan jarang memberikan masukan yang baik terhadap kamu. Lagian curhat itu suatu saat akan dipakai untuk melemahkan dirimu. Jika kalian akan berseberangan, arah menjadi persoalan pribadi bisa membantu kita untuk terhindar dari orang-orang yang merusak hidup kita. Saat curhat pada orang lain tentang masalah kita, ada kemungkinan bahwa informasi tersebut dapat disalahgunakan dan digunakan untuk tujuan yang buruk. Oleh karena itu, menjaga masalah pribadi kita akan meminimalkan risiko terhadap penyalahgunaan informasi yang terjadi. Kita gatal untuk bercerita terhadap masalah kita. Setelah kita cerita, akhirnya kita menyesal karena kita sama saja membuka aib diri kita sendiri. Jadi, belajarlah untuk menahan dirimu, dan kalau sudah tidak tertahan dan kita ingin bercerita kepadanya, teman, pilihlah orang yang tepat, terpercaya sehingga kita merasa tetap aman dan terlindungi. Good fighter never soldier, petarung yang hebat tidak akan mempunyai kesaktiannya. Tiada orang lain yang mempunyai percaya terhadap kita. Kedua, masalah keluarga. Dan hubungannya masalah keluarga adalah menjadi konsumsi keluarga saja. Masalah dengan pasangan adalah hanya pasangan kita yang tahu. Ia paling mentok orang tua yang tahu. Jangan sampai keluar karena itu akan bahaya banget merahasiakan masalah-masalah keluarga. Dan hubungan dapat membantu kita menjaga privasi dan keseimbangan dalam hubungan. Terkadang ketika kita berbicara terhadap masalah pribadi pada orang lain, kita tidak bisa memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan menyebar ke orang lain. Hal itu hanya akan dapat merusak kepercayaan dan keterbukaan dalam hubungan. Kita dengan menjaga masalah keluarga dan hubungan, kita tetap pribadi yang tetap tangguh untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan kuat. Dalam beberapa kasus, masalah pribadi dapat mempengaruhi kehidupan kita di luar rumah dan mempengaruhi pekerjaan atau hubungan kita dengan orang lain. Hubungan kita tetap pribadi dapat memastikan bahwa kehidupan pribadi kita tidak akan terganggu dan tidak akan tergoyah dalam keseimbangan antara pribadi dan pekerjaan kita. Menjaga rahasia keluarga sama menjaga harkat dan martabat keluarga kita di mata orang lain. Yang ketiga, rencana besarmu menjadi rahasia tentang rencana besar ini. Sangat membantu kita untuk fokus. Ketika kamu umbar keluar, kamu pasti bukan mendapatkan dukungan, walaupun memang ada yang mendukung, tapi itu hanya sebagian kecil. Kalau mentalmu gak kuat karena mendengarkan mereka, rencana besarmu bisa jadi wacana.
Selain itu, menjaga privasi tentang rencana besar, kita juga dapat membantu mempertahankan kontrol dan kemampuan kita untuk mengambil menuju keputusan sendiri. Ketika kita berbicara tentang rencana besar kita kepada orang lain, terkadang kita bisa mendapatkan terlalu banyak masukan yang justru bisa membuat kita kebingungan dan pada akhirnya kita sendiri yang merasa tidak yakin dengan rencana tersebut. Dengan membagikan rencana dan rahasia besar, kita dapat menjaga fokus dan konsentrasi kita pada tujuan tersebut. Kita akan menghindari orang-orang yang tidak mendukung dan mempertahankan kembali atas keputusan langkah yang kita ambil. Lagian kita juga dianggap pembual apabila kita bisa mewujudkan rencana tersebut. Diam seperti cukup, bergeraklah seperti sungai. Bekerja keraslah dengan keheningan dan biarkan kesuksesan menjadi kebiasaan. Keuanganmu salah satu hal yang merusak pertemanan keluarga adalah kisah pinjam meminjam uang. Makanya merahasiakan keuangan adalah suatu hal yang penting untuk mempertimbangkan. Mengapa? Karena informasi tentang keuangan adalah sangat sensitif dan privasi. Kadang-kadang ketika kita berbicara tentang keuangan kita pada orang lain, mungkin kita bisa menyimpan malu atau memperlihatkan keuangan kita. Kita juga bisa tetap menjaga hubungan dengan orang lain. Terkadang ketika kita meminjam uang atau berbicara tentang keuangan kita kepada orang lain, itu dapat menimbulkan kebingungan atau menyebabkan kita. Dengan menjaga informasi tentang keuangan kita, privasi kita, untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang bersaksinya atau tidak nyaman dengan informasi kita. Selain itu, menghasilkan keuangan kita dapat membantu kita untuk lebih fokus mengelola keuangan kita sendiri. Ketika kita terlalu terbuka dan keuangan kita, mungkin akan tergoda untuk mengikuti saran dan pendapat orang lain. Untuk investasi, disinilah saran untuk investasi. Disitulah arisan di sini. Mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan kita. Kalau sama suami atau istri, bagaimana agar keuangan ini dapat terbuka satu sama lain? Suatu hal yang mungkin perlu dipertimbangkan dalam beberapa situasi. Terkadang orang lain mungkin tidak memahami dan tidak mendukung ambisi kita sendiri. Menjaga informasi tentang ambisi kita dapat membantu kita untuk menjaga semangat dan motivasi untuk mencapainya. Selain itu, terkadang kita tercoba untuk membuka dan menghentikan, menghalangi setiap langkah-langkah yang kita ambil. Merahasiakan sebuah perbuatan baik terkadang sulit daripada membeberkan perbuatan buruk ini. Pada manusia, walaupun dua hal tersebut di atas adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun efek pertama lebih merugikan karena akan menghilangkan keikhlasan dan membuat amal kita menjadi debu yang berterbangan. Maka rahasiakan kebaikanmu sebagai engkau merahasiakan aib. Untuk dapat video terbaru, jangan lupa like and subscribe ya guys.